12 Y sama dengan min 12. Tadi posisi begini. Habis ini kita cari X dan Y nya. Untuk X, pada saat ini kita mencari ini pusat dan jari-jarinya. Untuk X ada 10. Jadi 10 dibagi 2 kuadrat, hasilnya adalah 5 kuadrat sama dengan 25. 25 kita cari untuk Y. Min 12 kuadrat, min 12 dibagi 4 kuadrat sama dengan min 6 kuadrat. Hasilnya adalah 36. Catatannya adalah kita akan angkat 2 sekarang agar hasilnya menjadi seimbang. Jadi kita dijadikan satu kayak gini. X kuadrat plus 10x plus 25 ditambah Y kuadrat min 12Y plus 36. Nah, sama dengan min 12 ditambah 25 ditambah 36. Kan habis itu kita sederhanakan jadi bentuk kuadrat. Jadi seperti ini. X plus 5 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat. Seperti ini. Hasilnya dari ini adalah 49. Nah, ini I terus ini J terus ini. Nah, kayak ini. Terus habis itu hasilnya yaitu titik pusat menjadi min 5,6. Terus yang jari-jari ini 49. Akar 49 kita sederhanakan, hasilnya menjadi 7. Seperti ini. Ini adalah contoh dari lingkaran. Jadi di sini saya mempunyai contoh soal. Tentukan pusat dan jari-jari X. 8x kuadrat plus 2y kuadrat dikurangi 32x dikurangi 12y plus 18 sama dengan 0. Tentukan juga pertolongan pada masing-masing suatu koordinat. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu elips. Elips adalah kumpulan titik yang jumlah jarak kedua fokusnya selalu konstanta. Sebuah elips mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Yang panjang disebut sumbu maya, sedangkan yang pendek disebut sumbu minor. Dan di sini ada bentuk persamaan umum elips. Ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. A standar tapi tidak sama besar dengan b. Dan di sini saya mempunyai bentuk baku rumus elips. X dikurangi I kuadrat per X1 kuadrat plus Y dikurangi J kuadrat per X2 kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal 8x kuadrat plus 2y kuadrat dikurangi 32x dikurangi 12y plus 18 sama dengan 0. Maka pertama kita sederhanakan menjadi 8x kuadrat plus 2y kuadrat dikurangi 32x dikurangi 12y sama dengan 18. Maka jadi min, karena konstanta kalau pindah tempat menjadi min. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan dengan membagi 2, sehingga persamaan yang ada akan menjadi 4x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 16x dikurangi 6y sama dengan 9. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena dibagi menjadi 2. Contohnya 8x kuadrat dibagi menjadi 2 sama dengan 4x kuadrat dan seterusnya. Dan selanjutnya kita mengelompokkan x sama x dan y sama y. 4x kuadrat dikurangi 16x plus y kuadrat dikurangi 6y sama dengan 19.
dengan 3. 4x dikurangi 2 kuadrat per 16 plus y dikurangi 3 kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16. Jadi di sini 4 kita keluarkan menjadi x dikurangi 2 kuadrat per 4 kita bisa menjadi 4 karena 16 bagi 4 sama dengan 4 plus y dikurangi 3 kuadrat per 16 sama dengan 1 karena 16 bagi 16 sama dengan 1. Berdasarkan rumus tadi bahwa kesamaan harus 1, maka kita harus membagi 16 persamaan. Jadi 1. X dikurangi 2 kuadrat per 2 kuadrat plus y dikurangi 3 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Kenapa ini harus kuadrat? Karena A dan B harus berupa kuadrat. Ini harus berupa kuadrat. Ini kuadrat. Jadi karena kita mencari I dan J, M1 sama M2, I dan J-nya adalah I-nya adalah 2, sedangkan J-nya adalah 3. Ini maksudnya ini adalah I-nya, sedangkan ini adalah J-nya. M1 sama M2-nya adalah 2 sama 4. Jadi kita lanjut ke perpotongan dengan sumbu min x bagi y sama dengan 0. 8x kuadrat dikurangi 32x plus 18 sama dengan 0. Lupa. Jadi kita lanjutkan ke perpotongan dengan sumbu min x bagi y sama dengan 0. 8x kuadrat dikurangi 32x plus 18 sama dengan 0. Kita hilangkan angka 8 ini dengan membagi 8 menjadi x kuadrat dikurangi 4x plus 2,25 sama dengan 0. Faktor dari 2,25 adalah 3,32 dan 0,68. Kenapa harus angka 3,32 dan 0,68? Karena ketika ditambah harus sesuai atau harus menghasilkan angka 4 ini ya. Dan lanjut ke perpotongan dengan sumbu min y bagi x sama dengan 0. 2y kuadrat dikurangi 12y plus 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan membagi 2. Jadi y kuadrat dikurangi 6y plus 9 sama dengan 0. Dari persamaan yang ada ini kita dapat faktor dari 9 adalah 3 dan 3. Kenapa harus 3 dan 3? Karena apabila 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sehingga diperoleh Y1 sama dengan Y2 sama dengan 3. Jadi pusat elipsnya adalah titik 2,3 karena R1 lebih kecil dari R2, sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu vertikal min Y. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hiperbola. Ini langsung saja. Ini rumusnya, ini rumus bentuk umum, dan ini rumus bentuk baku. Adapun rumus bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Kalau bentuk bakunya adalah x min 1 kuadrat dikurang y min j kuadrat. Hasilnya dibagi m kuadrat sama yang y dibagi m kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1. Langsung saja ke contoh soal. Adapun contoh soalnya di sini yaitu ada 9x kuadrat min 16y kuadrat min 18x min 64y min 199 sama dengan 0. Langsung saja ini kita jadikan 1. Jadi
X sama X, Y sama Y. 9X kuadrat sama 18X kuadrat. Terus habis itu 16Y kuadrat min 64Y. 199 pindah ke sini. Jadi kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi 9-nya ini dibuka ya. Terus habis itu X kuadrat min 2X dikurangi 16 Y kuadrat plus 4Y sama dengan 199. Jadi habis itu kita cari X dan Y terlebih dahulu untuk melengkapi nilai. X-nya min 2 dibagi 2. Apapun nilainya pasti dibagi dengan 2. Kuadrat sama dengan 1. Untuk Y, 4 dibagi 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi kita jadikan 1 seperti ini. 9X kuadrat min 2X tambah 1 dikurangi 16Y kuadrat tambah 4Y tambah 4. Jadi hasilnya ada 199 plus 9 min 64. Kita jadikan dulu juga 9X min 1 kuadrat min 16Y plus 2 kuadrat sama dengan 199 plus 9 min 64. 9X min 1 kuadrat min 16Y plus 12 kuadrat sama dengan ini dijumlah jadi 144. Terus di sini semuanya dibagi dengan 144. Jadi 9 buka kurung X min 1 kuadrat min 16Y plus 2 kuadrat sama dengan 144. Jadi ini dibagi 144 semuanya. Jadi hasil akhirnya dalam bentuk baku yaitu X min 1 kuadrat dibagi 16 min Y plus 2 dibagi 9 Y plus 2 kuadrat dibagi 9. Jadi hasilnya 1 ini hasil bentuk ini. Ini hasil bentuk yang baku. Jadi di sini ada titik pusatnya yaitu 1,2 nya 1, M-nya sama dengan 16, J-nya 2, M-nya 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu parabola. Parabola adalah kurva berbentuk U yang merupakan grafik persamaan kuadrat dan termasuk salah satu irisan wujud. Dan di sini saya mempunyai persamaan bentuk umum persamaan ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, di mana salah satu a atau b tapi tidak keduanya. Dan di sini saya mempunyai rumus y dan x. Rumus y-nya adalah ax kuadrat plus bx plus c dan rumus x-nya adalah ay kuadrat plus by plus c. Dan di sini saya juga mempunyai titik ekstrim parabola. Titik ekstrim parabolanya adalah min b per 2a dan b kuadrat min 4ac per min 4a. Ini adalah rumus x dan ini adalah rumus y. Dan langsung saja kita contoh soal. Soalnya adalah tentukan titik ekstrim parabola y sama dengan min x kuadrat plus 8x min 6 dan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Jadi pertama kita harus mencari a, b sama c nya dulu ya. A adalah min 1 karena x sama dengan min 1 dan b nya adalah 8 sedangkan c adalah min 6. Jadi selanjutnya kita menentukan titik ekstrim. Yang pertama kita mencari titik ekstrim x dulu ya. Rumus x tadi adalah min b per 2a. B nya adalah 8 karena ini menjadi min 8 per 2 a nya tadi min 1 sama dengan min 8 per min 2 sama dengan
min 1 sama dengan 8 kuadrat min 4 kali 6 per 4 sama dengan 64 dikurangi 24 per 4 sama dengan 40 per 4 sama dengan 10. Jadi titik X-nya adalah 4 dan 10. X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 10. Jadi itu pembahasan dari kelompok kami mengenai hubungan linier persamaan kuadrat, ada lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton.